Saudara-saudaraku sekalian, kita tidak akan jauh dalam hidup ini, pasti ingin 3 hal. Satu, ingin bahagia. Tidak ada orang yang merindukan hidup menderita. Yang kedua, ingin mulia. Tidak ada orang yang sangat bercita-cita menjadi manusia nista. Dan yang ketiga, ingin selamat. Nah, dunia akhirat. Baik, apa saja sih yang membuat kita bisa lebih bahagia dalam hidup ini? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang Maha mendengar, Maha melihat, Maha menyaksikan, Maha dekat, Maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi, Maha tahu solusi terbaik bagi kita. Dialah Allah yang mengurus diri kita setiap saat, yang mengurus segala-galanya setiap waktu. Tidak ada satupun yang ada di alam ini kecuali pasti ciptaan Allah, pasti milik Allah, pasti seluruhnya ada dalam genggaman Allah setiap saat. Tidak ada yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah tanpa izinnya. Bergabung jin dan manusia akan memberi sesuatu, tidak akan sampai kepada kita tanpa izin Allah. Bergabung jin dan manusia akan merugikan, mencelakakan kita. Tidak pernah kita akan rugi, celaka tanpa izin Allah. Semua hanya bisa terjadi biiznillah. Namun yang kita cari bukan izin Allah, yang kita cari adalah ridho Allah, yaitu izin Allah yang terbaik bagi dunia akhirat kita. Tidak setiap yang Allah izinkan Allah ridhoi, tapi setiap yang Allah ridhoi insya Allah ada izinnya di sana. Saudara-saudaraku sekalian, kita tidak akan jauh dalam hidup ini, pasti ingin 3 hal. Satu, ingin bahagia. Tidak ada orang yang merindukan hidup menderita. Yang kedua, ingin mulia. Tidak ada orang yang sangat bercita-cita menjadi manusia nista. Dan yang ketiga, ingin selamat. Nah, dunia akhirat. Nah, berikut ini ada beberapa kiat sederhana yang sebetulnya biasa kita bahas setiap hari, tapi mudah-mudahan kajian ini lebih simpel lagi. Memang orang lebih suka yang simpel-simpel. Adanya teknologi juga membuat hidup ini lebih simpel. Buktinya sekarang ini ya, dengan seperti ini, saya di sini, saudara di situ, ada yang di kamar, ada yang di berbagai penjuru bumi, kita bisa silaturahim. Masya Allah. Baik, apa saja sih yang membuat kita bisa lebih bahagia dalam hidup ini? Yang membuat kita bisa lebih bahagia dalam hidup ini bisa diacak, saudara boleh milih yang mana saja ya. Yang pertama adalah kalau kita ingin bahagia, jangan ada yang lengket di hati selain Allah. Kita bisa punya dunia, punya pendamping hidup, punya anak, punya harta, punya pangkat, jabatan, kedudukan, barang. Boleh-boleh saja yang sah dimiliki menurut agama. Tapi memiliki tidak harus lengket. Kenapa? Karena yang paling berhak melekat di hati, lengket, nempel terus setiap saat, bukan dunia berikut isinya, tapi pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mulai ada yang lengket di hati, lengket itu berarti dia cenderung menetap ya, dan tidak mau lepas. Apakah itu benda, apakah itu manusia, manusia itu bisa orang tua, pendamping hidup, istri atau suami, bisa anak-anak, bisa apa sajalah.
kekasih atau apa. Nah, kalau sudah lengket begitu, itu sudah tidak bahagia. Jadi jangan merasa bekal bahagia oleh selain Allah. Yang memiliki hati kita itu adalah Allah. Kalau Allah tahu hati kita ini ternyata sudah melekat, ingat terus, ingin selalu bersamanya, takut jauh darinya, segala-galanya untuknya. Oh, lengket aja nempel. Dia lebih banyak diingat daripada Allah, lebih banyak dibela daripada Allah, lebih banyak diperjuangkan daripada Allah. Itu awal tidak bahagia. Gimana dong, kalau saya memang saya mencintai, caranya adalah ya seperti itu. Kalau lengket itu harus banyak dibasahin tuh supaya cepat lepas. Membasahinya adalah dengan zikrullah. Ingat sesuatu yang lengket, ingat Allah. Enggak boleh lama. Ingat istri, ingat Allah. Ingat suami, ingat Allah. Ingat anak, ingat Allah. Ingat harta, ingat Allah. Ingat jabatan, ingat Allah. Ingat bisnis, ingat Allah. Pokoknya harus diolesin dengan zikrullah yang banyak. Nanti ada tapi tidak melekat. Nah, seperti ini headset ini ada tapi dipakai sewaktu saja. Kalau sudah selesai acara disimpan pada tempatnya. Jadi rekan-rekan sekalian, mari kita latih untuk kalau ingin bahagia, periksa sekarang siapa yang paling dominan kita ingat, yang paling dominan ada di pikiran dan hati kita, yang paling dominan kita sebut-sebut. Nah, kalau itu ternyata selain Allah, kita bermasalah. Kita tidak bahagia. Pasti gelisah, pasti. Cek aja, cek saja. Tidak mungkin kita juga tidak ingat, karena memang faktanya kita di dunia. Tapi tiap ingat, segera ditutup dengan zikrullah. Ingat ini milik Allah. Ya, kalau ingat, cucu misalkan, cucu ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah. Setiap saat Allah yang mengurusnya, Allah yang lebih sayang. Nah, begitu udah lebih enak lagi. Seorang yang ditahan Israel di pejuang Palestina di penjara Israel seumur hidup, tidak ketemu anaknya. Tiap ingat anaknya waktu kecil, kalau ingat pasti jadi sedih kalau berlama-lama. Tapi segera, oh ini anak ciptaan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengurusnya setiap saat, Allah yang menggenggamnya, Allah yang menjaga, Allah yang melindungi, Allah yang membesarkannya, Allah yang lebih menyayangi anak daripada saya sebagai orang tuanya. Allah, Allah, Allah. Coba rasakan. Tapi kalau tidak keinget ke Allah, waduh, galonya lebih banyak. Halo? Lagi ingat apa ini? Ya. Semuanya mikir, saya lihat wajah long begitu. Tapi nggak jelas yang dipikirkannya. Ayo, pilih nanti. 2. Kalau kita ingin lebih bahagia dalam hidup ini, yang satu tadi, jangan ada yang lengket ya. Ada boleh, dekat boleh, lengket tidak boleh. Lengket itu jadi menetap. Yang melengket, melekat di hati kita tuh hanya Allah. Yang boleh dominan tuh hanya Allah. Karena tidak ada yang bisa menenangkan hati kita, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Lalu yang kedua, kalau kita ingin lebih rileks, lebih tenang dalam hidup ini adalah jangan diperbudak oleh keinginan. Nah, punya keinginan boleh, kita sah-sah saja punya keinginan. Tapi diperbudak keinginan jangan. Yang pertama harus jelas dulu apa yang kita inginkan. Nah, kalau boleh memilih, pilihlah keinginan kita apa yang Allah sukai. Dah itu. Sebab kalau menginginkan yang Allah tidak suka rugi. Karena kalau kita menyukai, menginginkan apa yang Allah sukai, itu udah pasti untung buat kita. Dan tidak semua keinginan kita yang Allah sukai. Ingin sepatu. Coba. Kita kalau ingin sepatu lebih ke mereknya.
ke modelnya, harganya kadang. Tapi sepatu ini jadi ujub tidak nih? Allah menciptakan sepatu supaya kaki kita terlindungi. Tapi kaki terlindungi, hati belum tentu terlindungi. Ada ujubnya, ada riaknya. Asli loh hadirin. Ada yang ke masjid itu selalu dekat dengan sepatunya. Karena takut hilang. Ya. Jadi sholatnya jarang masuk ke dalam masjid. Karena dia piket sepatu. Dulu zaman sepeda brongos itu saya tidak boleh nyebut merek ya. Suatu saat ke masjid pakai di sana, tapi lagi tersebar berita tuh banyak maling yang senang ke sepeda bagus itu sholat ya jadi nggak khusyuk, maunya satu saf dengan sepeda itu ya. Mau diajak ke masjid. Nah ternyata punya yang bagus itu tidak selalu identik kalau tidak bisa menjaga hati, bakal membuat hati kita tenang. Tapi kalau ada dan tidak lengket ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada jadi kotor jangan. Punya mobil bagus sekali boleh tidak? Boleh. Tapi dengan adanya mobil itu kita jadi ujub tidak? Jadi riak tidak? Jadi lebih takut kegores tidak? Nah, kadang-kadang keinginan kita tuh cocok menurut nafsu kita, tapi bisa merusak kebersihan hati kita. Makanya kalau punya keinginan, saya ingin ini, tak teruskan. Kira-kira Allah suka nggak deh dengan keinginan saya ini? Gitu. Nah, kalau kita udah lari ke Allah suka atau tidak, itu beda lagi hati kita. Jadi boleh punya keinginan, saya ingin ini, saya ingin itu, boleh. Tapi ada lanjutannya. Kira-kira Allah suka nggak yang saya inginkan ini? Karena nafsu itu menggampangkan. Hati-hati ya, kalau orang sudah diperbudak keinginan, segala urusan tuh gampang dalam mikir. Oh ini penting nih, saya harus punya ini nih, ini penting. Oh ini mudah nih, nyicilnya begini. Itu gampang. Kalau nafsu itu membuat akal kita kurang bisa berpikir jernih. Ya. Waduh ini perlu nih, kita beli food processor. Karena waduh segala dipikir. Karena dengan food processor ini dimakan lebih cepat. Pasti pengen. Nyicilnya juga cuma 24 kali jadi lebih murah. Beli itu barang. Silakan. Paling masaknya seminggu ya kan? Sesudah itu enaknya 24 bulan nyicil. Masukin kardus, simpan berapa banyak yang ketika kita ingin merasa sangat perlu diperjuangkan habis-habisan. Pengen ini browsing tiap waktu, tapi ketika sudah ada, ya sudah. Paling seminggu, 2 minggu, betul? Memang ingin itu nafsu, yang tepat itu perlu, ya. Jadi kalau kita membeli sesuatu karena ingin, nah itu siap-siap saja. Banyak kecewanya dan segera sirna, karena sebentar lagi akan ada barang baru yang membuat kita juga jadi ingin. Makanya cara mengatasi keinginan adalah kalau ingin sesuatu langsung Allah suka nggak nih yang saya inginkan. Ada lagi tambahannya, perlu tidak saya dengan barang ini. Itu kalau ke toko mah ini ingin di rumah enggak kepake. Saya sudah juga sering begitu ya. Ke toko ini oh ini buat ini. Baru juga sampai rumah udah lupa yang dibelinya. Ingat tuh, wah ini yang dibeli dulu. Dan hisabnya tetap. Berbahagialah bagi yang tidak diperbudak oleh keinginan. 3. Kalau kita ingin hidup lebih bahagia, jadilah orang yang qanaah, simpel hidupnya tuh. Ya, tidak jadi mbak ribet atau mas ribet. Lebih simpel-simpel sajalah hadirin. Minimalis atau simpelis ya, atau bahasanya mah qanaah. Sebetulnya ya makin kita banyak barang, banyak yang kita miliki, makin banyak potensi masalah. Karena setiap barang itu pasti makan pikiran, kepikir tuh, makan emosi, ada juga makan emosinya, makan waktu, makan tenaga, makan biaya. Bayangkan,
makin banyak barang yang tidak sungguh kita perlukan. Nah, makanya ini makin hidup kita tuh makin terkuras untuk memikirkan. Punya motor 3 dengan punya motor 1 pasti beda pikirannya. Pikir takut hilangnya 3 kali lipat, ada 3 motornya. Mikir STNK-nya 3 kali lipat, mikir servisnya 3 kali lipat, mikir tempatnya 3 kali lipat. Nah, orang-orang yang tidak simpel, dia suka untuk memiliki, tetapi pasti makan waktu, makan pikiran, makan emosi. Satu, terguling nggak enak hati kita. Ya, makanya mari kita buat hidup ini lebih qanaah, terima apa adanya, lebih simpel, lebih proporsional, sesuai keperluan. Setujukah hadirin? Jangan sesuai dengan keinginan, ya, sesuai dengan keperluan. Ini turun sendiri kah? Alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Maaf ya, lagi dicoba. Lanjut, disimpelkan termasuk masalah. Masalah juga kita namanya simpel ini adalah yassiru wala tu'asir. Mudahkan, jangan dipersulit. Basyiru wala tunafiru. Gembirakan, jangan dibuat mencekam hidup ini. Atau sahlin itu ya, dibuat lebih mudah. Kalau ingin bahagia, mudah. Dimudahkan. Wah, orang itu sebel ke kita, ya udah kita dengerin apa komplainnya. Oh iya, ya udah kita perbaiki. Jangan sibuk bela diri lah. Kalau kita memang salah, lebih baik sibuk memperbaiki diri. Gimana kalau kita tidak salah, dia ngejelek-jelekin kita, ya udah terus saja perbaiki diri. Sebaik-baik jawaban untuk orang yang menghina kita adalah memperbaiki diri. Jangan sibuk mencari kejelekan dia, nggak ada kerjaan, capek nanti. Misalkan seorang suami dikritik istrinya, daripada sibuk mencari kesalahan istri, ya lebih baik memperbaiki diri saja. Benar? Ada tetangga yang ngoreksi kita, daripada kita nyari-nyari kesalahan tetangga, capek dan ngotorin hati, lebih baik memperbaiki diri dengan ikhlas. Saya sudah memperbaiki diri, tetapi saya kok tetap dia nggak menghargai saya. Kita kan memperbaiki diri bukan untuk dihargai orang. Kita memperbaiki diri karena itu yang Allah sukai. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang memperbaiki, yang bertobat dan mensucikan diri. Jadi kalau kita memperbaiki diri bukan supaya istri senang, bukan supaya suami senang, kita memperbaiki diri bukan supaya disukai mertua, kita memperbaiki diri bukan supaya disukai bos, kita memperbaiki diri supaya disukai Allah, pemilik segalanya. Ini menenangkan. Tambah, jadi kalau kita ingin bahagia, jangan berharap kepada makhluk. Jangan bergantung dan berharap ke makhluk. Lepas saja sekarang. Jangan ingin dipuji, jangan ingin diterima kasihi, jangan ingin dibalas budi, jangan ingin dikagumi. Pokoknya dilepas. Di itu ke makhluk itu bikin sakit hati. Harusnya ke makhluk itu ingin menghargai, ingin menyayangi, ingin memberi, ingin mengasihi, ingin membalas budi. Ke makhluk itu kalau ingin bahagia. Di itu ke Allah. Ingin disayang Allah, ingin dimuliakan Allah, ingin dicintai Allah, ingin diberi oleh Allah. Di itu hanya ke Allah. Kalau di ke makhluk, luka. Jadi di rumah gimana? Bolehkah saya ingin dicintai oleh pendamping hidup saya? Ya boleh dong, itu manusiawi. Tapi gimana caranya? Bapak-bapak, aki-aki yang ada di masjid, langsung gitu. Saya kemarin dituntun cucu, maghrib masuk, katanya, Pak, megang tangan. Orang tua katanya harus dituntun. Saya kaget itu. Waktu saya dianggap aki-aki ya deh. Padahal iya ya yang nontonnya cucu. Nah kenapa kita jadi kadang suka terluka disebut aki-aki? Karena yang ingin disebut remaja. Gitu kek. Nah hadirin sekalian.
ingin diakui orang tuh menderita. Yang membuat kita tertekan itu adalah kita ingin dinilai orang lebih dari kenyataan. Ingin dianggap awet muda, ingin dianggap kaya, ingin dianggap intelek, ingin dianggap soleh. Jadi kita tuh benar-benar ngarap-ngarap sesuatu dari makhluk tuh membuat kita jadi ingin menipu diri kita sendiri. Halo? Udahlah, lepaskan saja. Kalau mau bergaul dengan makhluk tuh ingin agar orang lain jadi dekat dengan Allah. Ingin agar orang lain jadi mulia, ingin orang lain bahagia, itu boleh. Tapi ingin nah ini sakit hati. Udah latihan, lepas saja, coba rasakan. Kalau ingin bahagia, lepas ingin ke makhluk tuh. Udah berikan saja yang terbaik, ya. Sayangi, berikan yang terbaik. Enggak usah dipikir-pikir kebaikan kita, tidak usah disebut-sebut, tidak usah nunggu orang berterima kasih, tidak usah nunggu orang balas budi, tidak usah, udah lepas saja. Coba rasakan bahagianya. Demi Allah, kalau orang melakukan sesuatu dengan ikhlas, Allah pasti tahu dan nanti Allah yang ngebulak-balik hati orang. Jadi itu yang bikin kita menderita tuh. Hargai dong saya, hargai. Nah, kalau orang ingin dihargai itu seperti barang nggak ada bandrolnya, ya nggak ada harganya. Kalau kita ingin bahagia itu pada bukan di. Ingat aja nanti kalau lagi gelisah-gelisah, oh saya lagi ingin dihargai. Oh saya lagi ingin diterima kasih. Oh saya lagi ingin disayangi. Oh kalau udah maka tidak bisa bahagia. Udahan ini cukup segitu. Kelihatannya ini pada evaluasi diri ya. Atau udah evaluasi meri jadi nggak enak. Ada lagi yang bisa bikin bahagia dan nambah. Yaitu selalu bersyukur. Syukurnya terus. Syukur nggak ada berhentinya syukur. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Padahal ini sakit, hidup yang disyukurin. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah mendengar suara, telinga saya masih normal. Bau jengkol, alhamdulillah hidung masih normal. Masya Allah, alhamdulillah leher masih bisa bergerak, masih bisa duduk. Bayangkan ada yang tidak bisa tuh. Tidak bisa buka matanya, tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, tidak bisa ke toilet, ada yang pakai pampers, ada yang pakai catheter, ya. Kita bisa, kenapa kita nggak bersyukur, kan? Kenapa harus mengeluh, aduh leher saya kaku, ini pinggang, aduh ini bekas ini. Alah ini, ya udah diijabah, udah langsung lah cabutlah malaikat maut lah. Rewel terus, dikasih hidup bukan disyukuri, dikasih lihat bukan disyukuri. Wah, langsung mikir nih. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Nah, hebatnya alhamdulillah itu membuat karunia Allah itu bisa ternikmati. Jadi ini nikmat ya. Tapi kan nikmat ini belum ternikmati kecuali dengan syukur. Dan hebatnya nih, jadi rumah kita tuh nggak kurang gede tuh. Yang ada tuh kurang syukur. Asli nih Pak. Jadi apapun yang Allah berikan itu tidak ternikmati dengan baik kecuali kalau kita tahu syukur. Lalu hebatnya syukur, yang belum ada ketarik. Jadi kalau syukur tuh yang ada ternikmati, yang belum ada la in syakartum la azidannakum. Narik. Jadi daripada hebatnya mikir gimana supaya saya dapat ini coba, mending karena syukurin. Allah tahu kalau kita bersyukur dan Allah janji bakal ditambah. Gak usah rewel hadirin. Asli nih. Sok punya rumah bagusin, pasti kurang. Kurang apa? Kurang syukur yang bikin gak enak. Syukur yang bikin enak. Syukur. Dan syukur itu selain membuat yang ada ternikmati, yang belum ada ketarik. Datang sendiri nanti. Nggak usah pakai banyak strategi. Karena udah janji Allah,
dan janji Allah itu pasti.